Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan materi bahasa Arab dari kelompok saya, yaitu Umdah al-Jumlah yang terdiri dari mubtada, khobar, dan fa'il. Baik, langsung masuk ke materi pertama, yaitu mubtada. Mubtada, pengertiannya, mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat atau disebut juga dengan subjek. Kalau dalam bahasa Inggris subjek. Nah, jadi isim itu di sini bisa berupa nama orang, nama benda, nama tempat. Dan hukum isim yang dimulai pada awal kalimat mubtada adalah marfu. Marfu itu berarti di akhir katanya menggunakan harfa dhamma, kecuali apabila isim tersebut bila dahului oleh huruf jar tambahan atau yang menyerupainya, maka hukumnya secara lafaz adalah majrur. Namun kedudukannya tetaplah marfu. Jadi huruf jar di sini itu maksudnya artinya adalah huruf sambung seperti min, ala, ila. Langsung masuk ke contoh kalimatnya. Ada wama min ilahu ilallah. Nah, di sini itu ada min, yaitu huruf jar juga. Dia di sini tidak bisa karena min ini huruf jar. Lalu ada ilahu seharusnya ini sebagai mubtada, tapi tidak bisa dibilang sebagai mubtada karena ada min di depannya. Jadi walaupun kata tersebut diakhiri oleh huruf dhammah ilahu, tetapi tidak bisa disebut mubtada karena diawali oleh huruf jar, yaitu pada kalimat ini ada min. Lalu lanjut, ada macam-macam mubtada. Mubtada terbagi ada dua ya teman-teman. Mubtada yang memiliki khobar. Contohnya kalimatnya ada Muhammadun mubtasimun, yang artinya Muhammad tersenyum. Mubtada yang memiliki khobar haruslah terdiri dari isim sharih atau dhofir, ataupun yang telah ditakwilkan menjadi masdar yang sharih. Lalu ada mubtada yang tidak memiliki khobar, akan tetapi memiliki isim marfu yang menempati posisi dari kata khobar. Contohnya an-naimu tifu, yang artinya apakah bayi telah tidur. Kata naim adalah mubtada, sedangkan kata tifu adalah fa'il yang menempati posisi khobar. Jadi khobar ini ditempati oleh fa'il. Mubtada yang tidak memiliki khobar tidak boleh mentakwilkannya, dan penggunaannya harus selalu disertai dengan nafyu atau istifham. Jadi secara singkatnya itu intinya mubtada yang tidak memiliki khobar biasanya digunakan untuk kalimat tanya. Baik teman-teman, langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu khobar. Jadi kali ini kita ngebahas khobar ya. Khobar itu adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar, maka kalimat tidak akan dipahami maksudnya. Nah, jadi khobar ini pelengkapnya si mubtada. Mubtada itu subjek tadi, khobar ini sebagai predikat atau kata keterangan bisa. Jadi khobar ini biasanya letaknya ada di belakang, mubtada biasanya ada di depan. Nah, masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh Muhammadun jamilun, yang artinya Muhammad ganteng. Muhammad di sini sebagai mubtada, jamilun di sini sebagai khobar. Muhammad ganteng. Ganteng ini kan kata sifat ya. Nah, khobar ini bisa berubah kata sifat juga. Nah, ini contoh kalimatnya Muhammadun jamilun. Terus yang kedua ada asamaku yasbahu, artinya ikan berenang. Mubtadanya di sini samaku, ikan, yasbahunya ini khobarnya. Yasbahu berenang. Berenang itu kata kerja. Nah, kata kerja ini bisa juga jadi khobar. Jadi khobar tuh bisa kata sifat, bisa kata kerja. Sama ini satu lagi ada contohnya, asyamsu fis sama'i, yang artinya matahari di langit. Nah, keterangan tempat ini di langit juga bisa jadi khobar. Jadi khobar itu bisa kata sifat, bisa kata kerja, bisa kata keterangan tempat. Langsung next. Nah, materi selanjutnya, kalau misalnya ada yang nanya, tadi kan kakak bilang khobar itu biasanya letaknya di belakang dan mubtada itu di depan. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya khobar itu letaknya di depan? Bisa teman-teman. Ini ada materi namanya khobar muqaddam dan mubtada muakhar, yang artinya khobar di belakang, khobar di depan, mubtada di belakang.
Khobar biasanya di belakang karena khobar adalah keterangan dari mubtada atau predikat, tapi bisa juga di depan, namanya khobar muqaddam. Langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada yang boleh, ada yang harus. Kalau boleh dia artinya bisa dibolak-balik, kalau harus berarti emang template-nya atau settingannya begitu. Dia khobar muqaddam, khobarnya harus di depan. Tapi kita langsung masuk ke contoh yang boleh dulu ya. Nih, yang boleh ada al-kitabu alal maktabi, yang artinya buku di atas meja. Kan tadi katanya boleh dibalik, gimana kalau dibalik? Nih, di bawahnya ada alal maktabi al-kitabu, yang artinya di atas meja ada buku. Ini bisa dibalik ya, sifatnya boleh. Kenapa boleh? Syaratnya apa? Syaratnya itu di mubtadanya itu harus makrifah, yaitu ada alif lam nih, al-kitabu. Di kitabunya ini ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Jadi dia boleh dibolak-balik. Terus ke yang syarat harus. Oke, bagian yang harus ini ada contohnya al maktabi kitabu. Lihat ya teman-teman, di sini kitabunnya itu nggak ada alif lamnya. Dia ini namanya nakiroh kalau kayak gini. Jadi itu kalau nggak ada alif lamnya itu penempatannya harus kayak gini, harus khobar muqaddam, khobarnya di depan. Al maktabi kitabu. Terus selanjutnya yang mengharuskan untuk khobarnya di depan itu adalah kalimat tanya. Yani ainal kitabu, di mana buku. Nah, di sini kalimat tanya ya, dia di depan, terus mubtadanya juga di belakang. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Masih khobar. Jadi khobar itu terbagi menjadi dua. Di sini ada khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ini khobar yang terdiri dari satu kata isim saja. Masuk ke contoh. Al-aulad na'imun, anak-anak itu tidur. Di sini anak-anak sebagai mubtada dan khobarnya itu tidur. Di sini yang menjelaskan anak-anak cuma satu kata, yaitu tidur. Jadi ini namanya khobar mufrad yang keterangan hanya satu. Sini contohnya, tidur. Langsung masuk ke bagian kedua, yaitu khobar ghairu mufrad. Jadi khobar ghairu mufrad ini dia ada 4 ya teman-teman. Aku bacain dulu. Yaitu khobar yang terdiri dari jumlah, kalimat sempurna, dan sibul jumlah atau kalimat yang belum sempurna. Terus ada yang terdiri dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari mubtada sama khobar. Terus ada jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il, atau ada pelaku, ada kata kerjanya. Terus ada jur majrur, kata keterangan atau kata sambung. Terus zorof, kata keterangan tempat. Langsung masuk ke penjabarannya ya. Di sini ada jumlah ismiyah. Ali abuhu goni, contohnya Ali bapaknya kaya. Kalau jumlah ismiyah ini lebih ke kata sifat ya teman-teman. Ini menjelaskan Ali sebagai mubtada 1, abuhu goni sebagai khobar bapaknya kaya, yang membentuk jumlah ismiyah. Jadi ada mubtada, ada khobar, dia ini bentuknya ada jumlah ismiyah, udah sempurna. Lalu ada jumlah fi'liyah. Fi'liyah ini lebih ke kata kerja ya teman-teman. Di sini ada Ali yusoli fi masjid. Ada fi'il, ada fa'il. Jumlah fi'liyah. Di sini kata kerjanya yusoli, sholat. Beda sama tadi ismiyah, kata sifat. Kalau fi'liyah ini kata kerja. Ali sebagai mubtada, yusoli fil masjid, yaitu khobar yang membentuk fi'liyahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jur majrur. Ada kalimat contohnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini alhamdulillah sebagai mubtada dan lillah sebagai khobar. Nah, lillah ini yang membentuk jur majrurnya. Ada lillah, lillah artinya bagi, lillah bagi Allah. Nah, di sini tuh kata sambung ya, jar majrur itu kata sambung, li bagi. Nah, yang terakhir ada zorof. Zorof itu dia kata keterangan
tentang tempat, jadi bisa di atas, bisa di depan, bisa di belakang, di samping. Contoh kalimatnya ini, al ustadz ama maka. Ustadz itu ada di depanmu. Kata keterangannya al ustadz sebagai mubtada, lalu ada ama maka. Di sini khobar yang membentuk zorof. Nah, ini zorof ya teman-teman, yaitu ada di depanmu. Baik teman-teman, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fa'il. Setelah tadi kita membahas mubtada, khobar. Mubtada itu berarti subjek, khobar artinya predikat atau kata keterangan. Sekarang kita lanjut ke fa'il, materi terakhir. Oke, pengertian fa'il. Fa'il menurut bahasa artinya adalah pelaku. Sedangkan menurut ahli nahwu, fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang mana fi'ilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Contoh kalimatnya ada kataba at-thalibu yang artinya siswa telah menulis, lalu ada jalasa ar-rajulu yang artinya seorang laki-laki telah duduk. Jalasa ar-rajulu. Jadi di sini kata ar-rajulu at-thalibu di dalam contoh di atas adalah fa'il, yaitu pelaku suatu perbuatan atau subjek. Jadi mereka adalah pelakunya. At-thalibu artinya siswa, ar-rajulu artinya seorang laki-laki. Jadi siswa dan seorang laki-laki ini yang telah melakukan kegiatan tersebut. Siswa yang menulis, jadi siswa yang menulis. Seorang laki-laki telah duduk, jadi si laki-laki ini yang telah duduk. Lanjut ke next slide selanjutnya. Lalu ada ketentuan fa'il. Fa'il harus lamanya marfu, dibaca rofa. Adapun tanda marfunya disesuaikan dengan macam isimnya. Dalam contoh-contoh seperti kalimat yang tadi masih sama, jalasa rojulu, kataba tolibu. Tanda marfunya adalah domah pada akhir huruf. Jadi teman-teman bisa diperhatikan di sini. Atolibu pakai domah belakangnya, arojulu pakai domah juga belakangnya. Lalu ketentuan yang kedua, jika fa'ilnya muannats atau perempuan, jadi dalam bahasa Arab itu ada gendernya ya teman-teman, ada muannats, itu perempuan, ada laki-laki juga, maka diberi tanda muannats, jadi ada yang membedakan antara kalimat laki-laki dan perempuan. Ini dalam contoh fi'il madi. Kalau dalam fi'il madi atau kalau dalam bahasa Inggris, fi'il madi itu mungkin kayak past tense atau perfect ya teman-teman. Dia ditandai dengan tak mati di belakangnya, di akhirnya. Contohnya ada kata bats atau libu atau hadorot mudrosatu. Di sini kata bats nih ada tamati, ada hadorot juga ada tamati. Kata bats atau libu artinya siswi telah menulis. Hadorot mudrosatu artinya bu guru telah datang. Lalu yang kedua, jika fi'il mudhari dengan ta diawali fi'ilnya. Jadi kalau fi'il mudhari atau kalau dalam bahasa Inggris dia continuous atau future, di sini tanya itu di awalnya, beda sama tadi fi'il madi di belakang. Kalau di depan itu jadinya tajlisu Fatimah, terus taktubu Maryam. Di sini taknya di depan ya, tajlisu taktubu, beda dengan fi'il madi, dia katabat hadorot. Oke, lanjut. Pembagian fa'il. Fa'il sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fa'il isim zohir dan fa'il isim domir. Zohir maksudnya adalah fa'il tersebut nyata, wujudnya ada teman-teman. Contohnya ini Zaid, Umar, Bakar, dan lain sebagainya. Pokoknya dia tuh berbentuk nama, jelas orangnya siapa yang melakukan, pelakunya tuh siapa. Sedangkan domir maksudnya adalah fa'il tersebut tersimpan atau dikira-kirakan saja. Contoh, dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, mereka laki-laki, kalian, dan lain-lain. Masih pakai kata ganti intinya. Ada penjelasan selanjutnya. Fa'il isim zohir atau isim fa'il yang adalah isim fa'il yang secara mutlak jelas ada keberadaannya tanpa adanya ikatan. Maksudnya adalah bukan berupa kata ganti seperti isim domir tadi. Bukan kata ganti itu berarti seperti dia, kamu, mereka, dan lain sebagainya. Pokoknya isim zohir itu dia pakai namanya teman-teman. Lalu ada fa'il isim domir yang sering kita sebut dengan fa'il mudmar atau lafaz yang menunjukkan arti mutakalim, mukhatab atau goib. Jadi dia bersifat goib, masih belum tahu nih, masih dikira-kira, belum tahu namanya siapa, masih pakai kata ganti. Oke, ini adalah sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat PowerPoint ini. Teman-teman mungkin bisa buka kalau mau baca lebih lanjut. Oke, alhamdulillahirobbil alamin.
akhirnya kita selesai belajar tentang mubtada, tentang khobar, tentang fa'il. Mohon maaf jika sih mohon maaf masih banyak kesalahan dalam menjelaskan, kurang detail, kurang rinci, karena ini pertama kali saya belajar bahasa Arab. Saya sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.